Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tasya dari kelas PGMI 6A. Saya akan menjelaskan materi ketiga dalam mata pelajaran keterampilan berbicara. Untuk materi pertama ada metode penyampaian. Metode penyampaian terdapat 4 jenis. Yang pertama, penyampaian secara mendadak. Penyampaian secara mendadak yang dimaksud adalah menyampaikan suatu pembicaraan yang secara tiba-tiba. Yang kedua, penyampaian secara berdasarkan catatan kecil. Catatan kecil yang dimaksud adalah garis-garis besar dari persoalan-persoalan yang ingin dibicarakan. Yang ketiga yaitu penyampaian berdasarkan hafalan. Terus yang keempat yaitu penyampaian berdasarkan naskah. Selanjutnya, jumlah penyimak. Jumlah peserta berfungsi sebagai penyimak dalam komunikasi lisan. Ada berbagai jenis. Yang pertama, berbicara secara pribadi atau empat mata dalam dua pihak. Terus yang kedua yaitu berbicara dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau bahkan sampai 5 orang. Terus yang ketiga yaitu berbicara dalam kelompok besar atau biasa berbicara secara publik. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas ada 2. Yang pertama, bertukar gagasan atau bertukar pikiran dengan orang lain. Yang kedua yaitu kecemasan berbicara. Maksudnya di sini yaitu keterampilan seseorang dalam berbicara. Berikutnya, gejala kecemasan berbicara. Adapun menurut Trigan tahun 1998 yang mengatakan ada beberapa gejala kecemasan berbicara. Yang pertama, detak jantung terlalu cepat atau berdebar-debar, mulut menelan, telapak tangan berkeringat, lupa atau hilang ingatan secara tiba-tiba, suara gemetar atau parau, berbicara cepat dan tidak jelas, merasa tegang di bagian otot, tidak sanggup mendengarkan atau konsentrasi. Dari gejala-gejala tersebut, kita dapat mengatasi kecemasan berbicara. Adapun menurut Rahmat di dalam bukunya yang berjudul Retorika Modern mengatakan bahwa ada 2 metode yang dapat mengatasi kecemasan berbicara. Yang pertama, metode jangka panjang. Itu biasanya kurangnya pengetahuan tentang retorika, tidak adanya pengalaman dalam berpidato, dan sedikit atau tidak sama sekali mempersiapkan dirinya. Terus ada metode yang kedua yaitu pendek. Untuk mengatasinya yaitu kita harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu pada saat ingin berbicara. Selanjutnya, cara membuka pembicaraan yaitu bisa saja kita menyebutkan langsung pada inti persoalan atau pembicaraan. Terus yang kedua yaitu melukiskan latar belakang permasalahannya. Terus membuka dengan cara yang memberi pertanyaan-pertanyaan atau dengan humor-humor. Terus memberikan pujian kepada peserta-peserta atau pendengar-pendengar, lalu menghubungkan dengan pengalaman. Selanjutnya, cara menutup pembicaraan yaitu menyimpulkan atau mengemukakan ikhtisar pembicaraan, menyatakan kembali gagasan pokok atau utamanya, terus mendorong halayak untuk bertindak, mengakhiri dengan cara maksimal. Untuk memperkuat dari hasil pembicaraan yaitu mengatakan kutipan-kutipan Al-Quran yang bersangkutan dengan apa yang dibicarakan. Selanjutnya, metode pengajaran berbicara. Adapun menurut Trigan tahun 1998 yang mengatakan bahwa metode pengajaran yang baik selalu memenuhi berbagai kriteria. Adapun kriteria metode pengajaran yaitu relevan dengan tuntutan pengajaran, memudahkan siswa memahami materi pembelajaran, mengembangkan butiran-butiran keterampilan proses, dapat mewujudkan pengalaman belajar yang telah dirancang, merangsang siswa untuk belajar, mengembangkan penampilan siswa dalam mengembangkan kreativitasnya, terus tidak menuntut peralatan yang rumit, lalu yang terakhir mudah dilaksanakan dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, metode bertukar gagasan atau pikiran ada 4. Yang pertama, penceritaan, yang kedua pemaparan, yang ketiga pelukisan, dan yang terakhir pembahasan. Kelebihan metode diskusi ada 4. Yang pertama, menyadarkan siswa bahwa ada masalah yang dapat dipecahkan dengan berbagai jalan, terutama dengan berdiskusi. Yang kedua, menyadarkan siswa bahwa dengan berdiskusi mereka saling mengemukakan pendapatnya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu membiasakan siswa suka mendengar pendapat orang lain dan selalu menerima.
Terus yang keempat yaitu menimbulkan kesanggupan kepada siswa untuk merumuskan pikiran atau menyimpulkan dari berbagai pendapat tersebut. Setiap kelebihan pasti memiliki kekurangan, begitupun dengan metode diskusi memiliki dua kekurangan. Yang pertama, sulit untuk mencapai tujuan bersama, karena setiap pihak atau setiap peserta didik merasa pendapatnya itu benar. Lalu yang kedua yaitu, dalam diskusi kelompok dapat terjadi gejala tingkah laku peserta didik yang dominatif, yaitu ada peserta yang sebagai penonton dan ada peserta yang lebih aktif dalam diskusi kelompok. Adapun maksud dan tujuan diskusi yaitu untuk tukar-menukar informasi serta mengerti pendapat orang lain yang dapat menghasilkan kesimpulan dari berbagai kelompok. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.